Paula Meliana masuk sendiri, sekarang ada berdua di studio ya. Ada April Jasmine, selamat pagi. Boleh dideketin ke mic-nya supaya teman-teman bisa dengar suaranya April Jasmine. Gimana hari ini? Muter-muter Semanggi ya? Sekarang ini Semanggi kan puteran ya, jadi emang lo muter pasti Semanggi. Jadi bukan kepala gue doang yang lagi pusing, ternyata jalan bikin pusing. Karena biasanya pakai driver dan hari ini driver lagi sakit. Oh oke. Kalau sakit diri sendiri lagi sakit juga. Diri sendiri lagi sakit juga, tapi ya ampun. Wow. Oh my god, aku terharu ya ampun. Oke, ini aku merelakan kesini. Gila ya, nih lovers ya, Promams kita kali ini bener-bener cantik-cantik banget ya. Paula Meliana ini mau, ya kan? Lo berkolaborasi sama April Jasmine lagi mau bikin biar acara. Ketularan cantik. Bener. Kok bener? Gue nggak mau ketularan cantik dong, ntar gue ngondek lagi kan. Oke, Paula Meliana itu sama April Jasmine akan berkolaborasi lo untuk makeup tutor. Iya. April Jasmine akan hijab tutor ya kan. Nanti kita akan ngobrolin itu lebih lanjut. Tapi tadi aku sempat kepotong ngobrol sama Paula sebentar yang tentang pemecahan rekor muri kamu ya. Oke. Gimana tuh? Jadi waktu itu aku diajak rekan dari yang kerjanya memang juga di event organizer, terus sebagai salah satu yang kan ada dibikin konsep untuk bikin live mannequin untuk memecahkan rekor muri, dan kebetulan waktu itu banget sih, terus ada di Plaza Senayan, jadi begitulah, sesimpel itu. Sesimpel itu katanya pemecahan rekor apa betul. Untuk terunik apa gimana? Iya, karena aku bikinnya benar-benar kayak ada sayap-sayap. Pokoknya aku bikin konsepnya kan waktu itu menjelang Christmas, jadi aku bikin kayak tema-tema. Dulu belum ada Frozen, jadi masih 2 tahun yang lalu. Jadi aku bikin tema-tema bunga-bunga snowflake, salju gitu-gitu. Jadi salah satunya yang bikin pengunjung mall itu foto-foto gitu bareng sama Angela aku gitu kan, sama aku kan bikinnya yang lagi rada-rada unik lah. Oke, itu foto-fotonya udah lihat beberapa sih yang ada di profil BBM lo doang sih. Aku pengen lihat juga tuh. Yang di Facebook nanti kita lihat ya. April sendiri kenal Paula udah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun lalu ya kita kenal. Dimana tuh? Waktu itu tuh dikenalin sama teman-teman wartawan. Betul. Yang kenalin kita. Terus waktu itu aku buat acara hijab tutorial dan beliau ini yang kasih tempat Pabun Hall ke aku, jadi pakai kayak rumah sendiri aja gitu. Jadi habis pakai gue ngepel sendiri. Bersih-bersih semuanya sambil nangis gitu. Aduh, kenapa gue ambil gitu. Kenapa mesti gini gitu. Tapi alhamdulillah persahabatan kita sampai sekarang tetap terjalin. Terus sekalipun beliau adalah hebat banget kan, bisnisnya hebat, terus inspiratif sekali. Iya benar-benar. Jadi dia salah satu pembuat inspiratif aku, karena kalau misalkan dia kasih pertanyaan ke aku dan itu bikin aku mikir, iya ya. Oke, salah satunya contohnya apa yang bikin lo? Rahasia. Jadi pernah aku waktu itu bilang sama dia, entah mungkin dia melihatnya ini adalah salah satu promosi salah satu produk gitu ya ke dia, terus dia bilang ini, kamu kan kalau nggak salah punya butik muslimah ya? Iya. Kenapa kamu promosiin barang orang? Mendingan produk kamu dimekarkan lagi. Iya juga ya. Jadi dia sahabat yang ngebuat aku. Ternyata ntar orang yang denger ngajak dia produk langsung musuhin lo, ya kan? Paula langsung dimusuhin. Iya. Tapi emang gitu kan, sahabat yang baik kan gitu. Membuat sahabatnya terbawa ke dalam kebaikan. Gitu. Soalnya aku udah anggap dia adik sendiri, dia udah anggap aku kakak sendiri. Untung belum tante. masih kakak ya levelnya, belum sampai tante banget. Cuma berhubung ini dia ngomong. Gak enak tapinya ya. Oke. Nah, April Jasmine sendiri kiprahnya di dunia hijab tutor, ceritain dong. Sama butik muslimahnya juga. Iya, jadi memang aku waktu awal pakai hijab gitu, terus gak lama kan menikah dengan Ustadz Solmed. Terus udah gitu banyak banget orang yang tanya dari sosial media dan lain sebagainya, gimana sih itu cara pakai jilbabnya? Aku nggak bisa, pasti susah ya gini. Akhirnya ya udah, dari situ pun banyak undangan yang memang untuk aku kasih hijab tutorial. Nah, aku berpikir adalah ini ladang sharing aku ke teman-teman gitu loh. Jadi dalam dan luar kota biasanya setiap hari undangan kesini gitu. Terus dari situ juga nggak lama aku buat pakaian muslimah gitu loh, buat brand sendiri. Terus ada juga, jadi ada butik aku dari Tamrin City. Terus sekarang juga alhamdulillah karena pertanyaan si ibu ini ya, Ibu Paula ini, jadi butikku nambah lagi sekarang. Iya, dimekarkan ya. Dimekarkan lagi. Jadi udah ada 3 cabang. Hebat kan ibu ini?
Wow. Pertanyaannya hebat loh dia. Pupuknya berarti pupuk Paula ya namanya ya. Oke. Yang bisa bikin bermekaran itu. Oh, oke. Tapi bisnis segala macam pas awalnya itu sempat share dulu nggak sih? Maksudnya minta pendapat nggak sih sama suami, sama Pak Ustadz? Pasti Ustadz itu kan teman terdekatku. Jadi dia yang biasa tempat aku sharing dari mulai desain pakaian muslimah aku, biasanya aku sharing gimana nih gitu, karena beliau kan pasti yang lebih mengerti. Dan aku digiring untuk bertanya bukan sama suami aja. Jadi Ustadz juga punya perkumpulan Ustadz dan Ustazah, dan aku digiring ke sana untuk coba tanya sama yang lainnya juga, mungkin mereka bisa kasih saran kamu. Dan aku jadikan saran-saran ini media untuk aku nambah pinter gitu. Jadi aku terima semua, oke, yang kurangnya di sini. Dan akhirnya sampai sekarang pun masih aku ngebilangnya dari mulai desain dan cara tutorial hijab aku ini proses belajar lah. Jadi aku masih menerima kritik dan saran dari orang banyak. Kalau misalkan masih ada yang kurang, aku selalu bilang ya udah tolong dikasih tahu ke aku biar akunya jadi lebih pintar lagi gitu. Padahal dia udah pintar. Biasa banget deh. Malu-malu. Oh, ini enak banget sih kalian saling memuji ya. Tadi mau tanya Padahal kalian sepatu berapa? mau di endorse sepatu ya. Nggak, tapi ini padahal yang paling kenceng ngomong kurang pertama kali mungkin salah satunya Mbak Paula ya, kalau ada hal-hal yang kurang-kurang. Benar-benar, dan dia orang yang kenapa nggak kamu, jadi idenya tuh banyak banget, dan ini tuh yang iya juga ya gitu. Jadi kenapa kamu tidak produk kamu sendiri yang kamu mekarkan? Oke. Terus dia nanti tanya lagi, kenapa nggak kamu buat yang seperti ini, April? Gitu. Jadi buat aku berpikir terus, iya ya, ini kayaknya memang harus banyak yang aku gapai. Dan dia selalu bilang, kamu masih muda. Jadi itu kata-kata mutiaranya dia. Oh, emang itu kena kayaknya ke semua cewek di seluruh dunia ya. Iya. Tapi dia emang sendiri rajin. Oh gitu. Iya, bener-bener walaupun punya anak satu gitu ya, anaknya kan lagi aktif-aktifnya, lucu. Umur? Lagi 1 tahun, Iya, 1 tahun 1 bulan ya. Iya, terus dianya aktif juga, terus dianya rajin. Pokoknya udah gitu soleh. Iya, soleha dia. Belum. Iya. Kalau untuk kolaborasinya sendiri udah yang berapa kali sama kalian berdua berkolaborasi atau baru perdana? Kedua ya, 3 tahun lalu juga aku hijab tutorial, terus Kak Paula yang make up tutorial gitu. Dan kali ini kita mau buat sesuatu yang lebih berbeda. Mungkin kalau kemarin make up biasa aja, make up natural, dan ini kita bakalan kasih ilmu lagi, sharing untuk make up yang lebih bagaimana? Lebih glamor. Jadi kita Okay. akan belajar untuk bagaimana caranya untuk tampil tetap segar di sela-sela kesibukan buat sehari-hari maupun acara-acara khusus. Terus bukan cuma kita berdua nih yang bakal tampil gitu ya, atau bakal sharing ilmu, banyak juga rekan-rekan kita yang bakal. Banyak. Jadi nanti di sana juga akan hadir. Nah, MC-nya ini kebetulan teman-teman. Jadi semuanya teman-teman perempuan. Ada Kak Yulia Rahman, terus ada Edis Adelia nanti yang akan ngebantu, dan ada ibu hamil yang lagi bulannya. Siapa Bu Mil, siapa nih? Puput Melati nanti bakal Oh ya ampun, dia nyanyi. gitu. Oke, nyanyi kecil-kecil cabai rawit. Enggak dong. Oke. Terus kalau untuk tutorialnya sendiri nanti terpisah-pisah atau ternyata ada misalnya memakai hijab dengan make up yang glamor misalnya gitu untuk evening cocktail party tapi pakai Jadi hijab, kita misalnya. bakal nanti ada jadwal-jadwalnya. Iya. Jadi- Kenapa ya? Kita bakal ada jam-jamnya sih, maksudnya kayak ada nanti April bagiannya, terus aku, terus bukan cuma kita berdua, walaupun April juga kan sharing tips-tips terbarunya, Yes. ya kan, yang dia lihat aja tiap hari. Meyakinkan sekali kan. Selalu ganti-ganti, besok bunga, ntar Iya, stripes. soalnya kalau aku nggak ganti-ganti kerudung jorok juga kali. Jadi Sebenarnya lebih ke itu ya. Jadi mau nggak mau aku ganti. Tapi bener-bener Gayanya juga harus ganti kan. biar kalau up to bisa date. saya berhijab juga. Pasti akan berguru sama Iya, April ya. soalnya tuh terinspirasi gitu. Jadi kelihatannya dia emang udah cantik ya. Jadi tiap hari tuh seger terus gitu, cantik, Amin. modis gitu kan. Emang sesuai dengan konsep berbusananya. Oke. Iya. Ini nanti kita bakal ngobrolin nih lovers ya. At the end sih pasti kita bakal kasih tahu ya itu acara apa, kapan dan di mana gitu kan. Tapi kalau sepanjang perjalanan ini udah ngobrol kira-kira sama dua perempuan ini seperti mereka single ya. Padahal mungkin di rumah hektik juga gitu kan. Paula gimana bagi waktu sama anak-anak? Tadi sempat nanya kalau Sabtu Minggu sama keluarga atau me time. Nggak ada tuh me time-nya katanya. Mulai curhatnya keluar kan. Iya,
Untung ini bukan ini yang live ya, tadi bukan live. Sekarang di live kita tanya lagi. Oh live juga ya. Sama anak-anak gimana yang apalagi anaknya 3 nih kan? Sama anak-anak happy banget. Pokoknya anugerah terbesar sebagai seorang ibu gitu ya. Bersyukur banget. Walaupun 3 atau 3. Mau nambah? Sudah 3 cukup. Sudah 3, oke. Nah, sibuk sih sibuk gitu ya. Pasti terus ada problem baru ya. Sekarang yang paling gede kan masuk sekolah tingkat dasar. Pulangnya udah 3.30. Ibu jangan nangis ya Bu. Ibu kayak sedih banget. Sedih tadi happy. Tadi bilang happy, tapi nadanya kok bergetar gitu ya, penuh vibra. Oke. Terus sekarang jadi udah 2 mingguan ya. Aku kan baru balik kerja sebenarnya 2 bulanan karena aku baru cuti melahirkan. Terus aku balik kerja lagi. Kok jadi gak apa-apa. Soalnya kan mungkin banyak yang bertanya-tanya Paula kemana aja nih. Betul. Apa mungkin kita Rihanna juga nanya loh, where have you been kan. Tadi kita puterin lagu ya. Jadi 2 minggu ini malahan udah gak pernah pulang kurang dari jam 10 malam. Sibuk banget, gak tahu apa aja yang dikerjain gitu ya. Dia aja gak tahu apa yang dikerjain apalagi kita ya. Soalnya ditanya, orang kan katanya gini, busy tuh related ke udah banyak duit belum, pada belum gitu kan. Cuma maksudnya sibuknya kenapa? Aku merasa hidupku kaya, walaupun belum kaya secara material, tapi secara dan lain-lainnya udah bersyukur banget, itu udah bagus lah. Banyak achievement ya. Oke. Terus kalau April sendiri gimana di rumah interaksinya sama keluarga? Iya, kalau aku Ustadz tuh kan muter-muter, jadi memang waktunya juga susah banget. Tapi pasti kalau udah jam 11, jam 12, kalau Ustadz udah ada ya kita juga ada quality time gitu. Misalnya kita jalan kemana yuk, makan malam yuk. Jadi masih ada yang kayak gitu. Dan aku alhamdulillahnya kan anak udah tidur jam segitu kan. Begitu, ayo kita pacaran lagi gitu. Jadi ternyata jalan-jalan gitu ya, lucu juga ya. Nah kalau sama anak sendiri kan pagi-pagi aku masih ngurusin anak. Setelah itu aku berkesibukan dulu. Nanti aku mengusahakan, aduh harus pulang cepet nih hari ini, karena memang misalkan sudah berapa hari tidak bersua, nggak main-main sama anak. Jadi aku selalu meluangkan waktu, atau anakku aku bawa gitu. Sama Neni juga. Tadinya berusaha untuk berpikir nggak pakai neni, kayaknya aku bisa, dan ternyata sakit melulu akunya. Ntar kalau cerita tentang Neni pembantu rumah tangga sejam lagi. Kita melibatkan orang ketiga tunggal ya. Kayaknya kok banyak kesedihan ya, bukan banyak kesedihan sih, karena memang aku beraktivitas juga, jadi harus diwajarkan bahwa aku membutuhkan satu orang yang membantu juga gitu. Oke, tadi kan aku udah tanya sama Paula. Paula sendiri udah cukup lama nih berkecimpung di dunia fashion gitu kan. Memang passionnya juga dan backgroundnya juga ada arah-arahnya ke sana. Kalau April sendiri dari kapan sih mulai seneng kayak gini-gini? Iya, kalau dari dulu tuh sebelum pakai hijab juga aku sudah mulai kalau mau acara gitu ya, nggak kepengen bajunya pasaran, jadi suka desain sendiri, jahit sendiri, dan sekarang terkabul gitu loh, wah aku sudah bisa mendesain sendiri, dan alhamdulillah desainnya sudah dipakai banyak orang, teman-teman gitu. Walaupun backgroundnya ini S1 teknik informatika, jadi maaf ya, ini kaburnya jauh banget. Tapi kepake nggak sih kadang-kadang? Kepake dong, di sosial media kan kita juga mempromosikan barang, jadi IT-nya agak kepake sedikit. Oke, terus tapi sempat tadi bilangnya pakai hijab dulu baru nikah sama Ustadz Solmed ya? Iya, pakai hijab dulu, terus nggak berapa lama mungkin Ustadz Solmed terenyuh gitu kan, lihat, waduh, cewek seksi ini pakai hijab akhirnya. Oh gitu. Tapi kenalnya udah sebelum itu? Kenal udah lama sih, udah hampir beberapa bulan, karena kita satu sinetron gitu kan. Tapi ya nggak pernah tegur-teguran juga, soalnya aku kan orangnya cool banget gitu. Oh cie, emang gitu ya Paul ya? Kalau orang nggak dikenal cie, karena dia baik hati banget. Aku yang jelas kalau misalkan ada ketemu orang cowok gitu, kalau nggak ditegur duluan nggak mau negur, nggak gitu. Termasuk sama Ustadz waktu itu ya? Iya, waktu itu jadi nggak negur karena memang nggak tahu. Terus lumayan menyeramkan sih image Ustadz di aku pikir, waduh aku masih pakai hot pants, nanti gue disuruh ini lagi pakai sarung. Itu dia maksudnya, sangat tertarik tuh untuk pas bagian itunya, transisinya dari pas kamu kenal Ustadz Solmed ya, terus sampai nikah.
pakai jilbab dari yang tadinya seksi banget gitu kan. Seksi banget ya. Enggak sih, coba kan kalau zaman dulu mikirnya gerah nih jadi pakai tank top hot pants, soalnya udah nggak mikirin, yang penting mikirin biar nggak gerah gitu. Dan begitu ketemu Ustadz, waktu itu dia sempat ya main ke rumah, terus dia bilang kenapa April nggak pakai hijab padahal cantik pakai jilbab gitu. Terus aku cuma bilang, mau dikemanain rok mini sama celana pendek gue. Jadi akhirnya gak rasel. gitu. Oh, enggak. Tetap di bisnis Ikut ya. Ikut UFM bergerak. Iya, kan kita ntar ada tuh free market. Jadi itu juga kata-kata itu yang membuat aku berpikir ke arah sana. Oh iya ya, pakai jilbab ya gitu. Dan akhirnya ya mungkin ini semuanya dimudahkan lah sama Allah. Aku meyakinkan diri aku, ya aku mau hijrah yang lebih baik lagi, menutup aurat gitu ya. Dan gak lama ternyata Ustaz Solmed melamar gitu. Oke, akhirnya jadi deh si kecil ya sekarang ya, 1 tahun 1 bulan. Kalau untuk makeup sendiri gimana sih Ustadz sampai sejauh apa sih ngomentarin makeupnya April? Kan suka ada yang maksudnya kamu pakai jilbab jangan menor dong, bisa aja kan gitu. Makeup itu kan harus disesuaikan. Misalkan aku mau acara-acara cuma ketemu ke pengajian atau dan lain sebagainya ya, muka juga nggak boleh berminyak amat, kalian nanti orang bilang kamu jual oli. Jadi jual minyak aja ya kan, sekarang minyak langka. Dan Ustadz itu orang yang seneng kalau aku rapih. Jadi rapih bukan berarti proper lah ya gitu. Iya, jadi dia seneng kalau misalkan di rumah pun gitu, dia seneng kalau lihat aku memakai make up, karena kan aku rapi-rapi dan cantik di depan suami, ini kan jadi pahala juga. Nah, di mana belajar make upnya sama si ibu ini. Ini kan oke banget nih. Jadi kita tuker ilmu. Iya. Tapi kalau yang sekarang ini temanya apa lagi, nude ini ya, nude make up ya. Kamu kayaknya hari ini nggak bermake up. Jadi kamu ketemu aku, gue protes. Nude make up sama nggak sempat. Lagi udah kantoran. Beda tipis ya. Udah deg-degan nyampe FM jam berapa nih. Oke, jadi kalau April ini gimana make upnya menurut dia mah cantik pokoknya. Terus udah gitu simple, seger, fresh. Tipsnya buat apa namanya yang pakai buat para hijabers, make upnya seperti apa? Make upnya sebenarnya simple aja. Terus kita nggak boleh kelihatannya menor ya gitu. Sebenarnya untuk keseluruhan kita sebenarnya nggak boleh terlalu make up banget. Dan aku bukannya yang tipe orang yang walaupun suka make up dan hobi make up dan bisa make up dan ngajarin orang make up, tapi aku bukan tipe orang yang kamu harus tiap hari make up gitu. Aku lebih ngerasa bahwa kita kecantikan harus dari dalam juga, sambil kita tahu bagaimana caranya untuk make up sehingga ketika kita diperlukan, mungkin ada event-event khusus atau ketemu mungkin Nigel Barker, mungkin foto-foto sama Nigel, atau ketemu Yaris dulu dong. Itu presentable lah gitu. Jadi oke lah, masih bisa dibilang bahwa kita nggak terlalu berlebih, terus masih kelihatan natural. Jadi gitu ya lovers ya. Gue tuh sempat ngiri banget sama ngiri nggak boleh ya. Ini soalnya ada istrinya seorang ustadz. Jadi hati-hati banget nih ngomongnya. Ya jadi gue tuh sempat sirik parah sama Paula nih lovers ya, gara-gara ngelihat fotonya lagi fotoan sama Nigel Barker gitu. Secara gue tuh nonton Ashes lagi, America's Next Top Model dari season 1 sampai season terakhir ada si jurinya Nigel Barker itu, tiba-tiba kok foto sama lo gitu. Cuma lo ngajak-ngajak gue. Sayangnya gue kurang tinggi dan kurang kurus ya. Oke, tapi kan pada saat acara itu, acara-acara semacam itulah ya kan, pasti itu namanya evening with Nigel Barker. Iya, acara-acara yang perlu pakai gown apa segala macam itu nanti termasuk yang tipsnya ada di acara ini ya. Bisa. Jadi kalau misalnya lovers pengen ke acara-acara evening, cocktail party kayak gitu-gitu, mau lebih menambah ilmu lagi, acaranya apa coba diceritain? Jadi ceritanya pas tanggal 13 ini, 13 September kita tuh ada event. Enggak ini ya, apa nggak ngaruh sama angka yang magical itu ya 13? Enggak percaya gitu ya. Oke. Terus sebenarnya bukan hanya cuma hijaber aja yang bisa datang, tapi semua orang yang tertarik, mungkin pengen lihat-lihat dulu, pengen mengenal lebih lanjut, terus juga pengen belajar make up, ataupun juga pengen punya klien gitu kan. Jadi bisa bermacam-macam orang bisa datang gitu. Makanya kita kolaborasi. Terus nanti April juga jelasin deh ya, teman-temannya ada banyak gitu ya, dan event-eventnya pas tanggal 13 September ini dari jam 10 sampai jam 1 kita mulai registrasi jam 9. Selesai acara mungkin jam 1 atau jam 2 gitu. Di Bellagio Mega Kuningan. Kayak dekat.
Deket ya, benar. Dari saya deket. Iya. Nanti datang ya. Hari Sabtu ya Laki-laki. itu ya? Sabtu. Iya, benar. Sabtu kan? Kamu nanti area khusus. Ada area khusus lagi. Apa itu area apa? Area nunggu istri-istrinya pada belajar make up. Jadi hari itu juga nanti ada Muhammad Asad. Jadi dia akan kasih motivasi untuk kita dengan tema sedekah makes you rich. Jadi buat yang penasaran, masa sih makin banyak sedekah makin kaya? Nah, tungguin nih. Oh, oke. Tungguin motivasi dari Penasaran dia. kan? Ayo datang. Penasaran banget. Terus apa lagi? Ceritain lagi dong. Terus acaranya kita juga akan fashion show. April Jasmine akan fashion show buat kreasi-kreasi yang keren-keren itu. Dan kita bakal ngeluarin Fashion hijab. show-nya by siapa? Pertama By April April Jasmine. Oke, by April Jasmine. Kedua kita bareng. Oke. Jadi aku ngeluarin bridal muslimah internasional. Wow, Dan- keren. Iya, ini launchingnya gitu ya. Oh, Jadi ini kita sekalian akan launching ya. Oke. Kita Fashion kolaborasi. show kan berdua. Tadi baru mau nanya itu, cuman nggak enak. Terus, Jadi kita akan ngeluarin berdua gimana konsepin yang sopan. Aku juga belajar dari dia. Oke. Jadi dia belajar dari orang, dia jadi sebenarnya iya, baru beberapa bulan ini sebelum Kak Paula waktu itu ke Amerika, kita tuh pernah bikin April, ayo dong bikin foto kamu jadi bukan prawet, afterwet. Iya, Aku sama afterwet, oke. Ustadz foto dengan pakaian bridal muslimah dari Kak Paula Melina. Terus udah gitu, kalau muslimah apa yang perlu ditambah lagi dari baju-bajunya beliau gitu ya. Aku bilang ini yang ditambahin, terus tolong kasih aku aksesoris dong, terus sama pashmina apa yang ada sini aku pakai. Dan waktu itu kita kocak banget, hasilnya bagus banget. Iya, betul, Alhamdulillah. betul. Dan aku sampai ternganga-nganga, kok bisa kayak gini ya hasilnya. Dan jadilah terpikir untuk membuat acara pada hari ini, Iya. kolaborasi Iya. pakaian wedding muslimah. Iya, gitu. betul. Foto-fotonya itu ada disimpan nggak? Mau dong di-share. Fotonya ada Ada, nanti sama Kak dikasih. Paula. Ada di rumahku juga harus gede-gede gaban, Aduh. dikasih bingkai sama Di dia. sosmed kamu nggak ada. Masih agak malu soalnya Masih agak ibu-ibu sama bapak-bapak rawat nggak lucu banget. Oh ya, oke ya. Kita pengen tahu sih sebenarnya You Lovers, tapi kalau pengen lihat karya-karyanya pastinya datang ke acara ini tanggal Betul. 13 September gitu ya. Kalau foto-fotonya sendiri bisa dilihat di mana sih? bisa lihat di Facebook kamu boleh. pribadi. Iya, kita belum rapiin ya. Mungkin Iya. mesti yang tadi dibilang sosmednya kita mesti lebih ngejalanin. Iya, websitenya gitu-gitu kali. Website-nya boleh di www.butikapriljasmine.com. Butiknya gimana? Tulisannya butik BUTIK. jasmine.com. Oke, butik apriljasmine.com. UFM 94,7